Oke, sebelumnya suaraku apa udah terdengar? Udah beri aman. Oh, aman ya. Oke, thank you. Nah, selamat datang Mas Mbak teman-teman Bapak Ibu peserta ASOSC di day ketiga. Selamat datang di breakout room nomor 4. Di sini perkenalkan saya Zidan atau Brian sebagai tutor yang mungkin memandu untuk belajar bersama untuk materi insurance benefit pada siang hari ini. Mungkin bisa sambil menunggu peserta lainnya untuk masuk. Mungkin saya tunggu sampai pukul 15.33 semenit lagi. Oke, karena udah 15.33, mungkin bisa di next aja. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Itu yang pertama mungkin bisa dibahas terlebih dahulu, baru mungkin soal kedua bisa dicoba terlebih dahulu, terus kita bahas bareng-bareng. Untuk soal yang pertama, aku zoom dikit. Di sini, sebelum mengerjakan soal, kita bisa highlight terlebih dahulu beberapa informasi-informasi. Yang pertama, di sini diketahui bahwa insurance-nya itu adalah whole life insurance atau asuransi seumur hidup, sehingga nanti notasi yang akan digunakan adalah AX yang membayarkan benefit sebesar $5.000. Jadi di sini B-nya itu adalah 5.000 benefitnya. Di waktu X, umurnya X dengan keadaan yang pertama, benefit dibayarkan pada saat kematian, yang artinya ini adalah kasus untuk continue. Sehingga di sini bukan AX lagi tapi A bar X. Dengan tingkat mortalitas itu mengikuti distribusi eksponensial dengan force of mortality 0,04. Jadi kalau misalnya ada kata-kata mengikuti distribusi eksponensial, maka kita bisa langsung state bahwa mu x-nya itu adalah sama dengan mu-nya, rate-nya, yaitu 0,04. Nah, yang terakhir untuk force of interest, dia itu menggunakan delta, deltanya sebesar 0,06. Dengan Z adalah nilai saat ini dari future benefit, hitungan nilai aktuaria saat ini dari polis tersebut. Di sini udah diketahui ya, rasanya seperti ini, tapi kalau misalnya tidak diketahui, biasanya kalau misalnya nilai aktuaria itu kan bahasa Inggrisnya actuarial present value. Jadi mungkin bisa seperti tadi ya, A bar X, nah karena benefitnya 5.000, maka dikalikan dengan 5.000. Langsung aja ke pembahasannya. Nah, jadi aku anotate dulu di sini bahwa A bar X tadi udah diketahui bahwa rumusannya adalah karena dia kontinu menggunakan integral, integralnya dari 0 sampai ta hingga, karena dia whole life, kemudian dikali dengan V pangkat T, TP X, mu, X plus T, dt. Nah, V pangkat T itu karena tadi diketahui deltanya, maka bisa kita langsung masukkan E pangkat minus delta T. Dan TPX itu mungkin di minggu lalu udah dijelasin ya bahwa rumusnya adalah E pangkat minus mu T. Karena dia langsung diketahui mu-nya konstan. Dan di sini adalah mu dt. Ini mu dikali T harusnya. Nah, langsung aja seperti ini ya, benar tadi. Kemudian langsung dimasukkan angka-angkanya, yaitu untuk deltanya dari 0,06, mu-nya 0,04, dan dia karena dia tidak mengandung unsur T bisa langsung dikeluarkan. Jadi di sini hasilnya 5.000 dikali 0,04 dengan integral 0 sampai ta hingga dari E minus 0,1 T adalah seperti ini. Ini itu nanti hasilnya adalah 1/0,10. Nah, dengan 5.000 dikali 0,4 per 0,10 hasilnya adalah 2.000. Nah, ini masih mudah ya karena bisa langsung to the point untuk pertanyaannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya di sini diketahui asuransi jiwanya adalah endowment. Nah, mungkin harus diketahui dulu ya bedanya pure endowment dan endowment tadi ya. Kalau misalnya endowment untuk notasinya adalah A
X, N. Jadi nggak ada satunya, baik di sini maupun di sini, karena yang di sini untuk term, yang di sini untuk pure endowment. Nah, kemudian diisukan kepada orang berusia 60, jadi X-nya bisa langsung ditulis 60, dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk 10 tahun pertama, di sini berarti 10, dan dibayarkan di sini diketahui beberapa informasi ya, bahwa 10E60 di sini adalah kondisi dari dia pure endowment, dan di sini adalah informasi untuk term. Dimana tadi udah diketahui bahwa untuk endowment sendiri rumusnya adalah ketika dia term ditambah dengan endowment, pure endowment. Dengan manfaat kematiannya 20.000 itu diberikan saat dia meninggal. Jadi kasusnya adalah saat dia di term dari polis, atau jika seseorang masih hidup dia dapat survival benefit. Jadi ketika di pure endowment, di sini 20.000, di sini 10.000. Nah, hitunglah expected present value dari asuransi tersebut. Berarti ini ya, PPV atau APV. Nah, untuk jawabannya langsung aja, ini singkat banget, yaitu 20.000 seperti tadi ya. Di sini 20.000 dikalikan dengan ini, dan 10.000 dikalikan di sini, karena semua nilainya udah diketahui, tinggal dikali-kalikan ya, sehingga hasilnya nanti expected present value-nya adalah 11.592. Ini mohon maaf, harusnya adalah E6010. Nah, begini, ini untuk soal yang kedua. Nah, next, untuk soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga, ini dalam sebuah kelompok individu berusia X diberikan pernyataan sebagai berikut. Jadi mungkin sama seperti soal minggu lalu ya. Jadi ada populasi yang terdiri dari dua kategori. Saat ini yang diabetes itu adalah sebanyak 25%. Maaf. Dan yang bukan pengidap itu 75%, dan diketahui bahwa untuk peluang kematian dari yang diabetes dan pengidap diabetes itu berbeda pada tabel like tabel berikut. Dengan diketahui I-nya 0,02, berapakah 10.000 dikali X2, 1. Berarti ini adalah asuransi term discrete, karena nggak ada barnya ya. Dia itu diisukan selama 2 tahun. Jadi termnya adalah 2 tahun. Nah, mungkin aku kasih rumusnya dulu supaya gampang hitungnya. Tadi kan dia, kalau misalnya discrete, berarti kan dia sigma dimulainya dari 0. Sorry, ini harusnya. Dan ini adalah N-1, karena dia N-nya 2, maka N-1 hasilnya adalah 1. Dari V pangkat K plus 1, terusnya kayak gini ya. Tapi langsung aku jabarkan aja, harusnya berarti KPX QX plus K. Nah, ini kan masih untuk bentuk umum, sedangkan untuk rumus KTX dan QXK-nya kita punya dua kondisi nih. Jadi mungkin bisa dijabarkan untuk dua kondisi. Mungkin bisa dikerjakan terlebih dahulu, mungkin sampai 1545. Nanti kalau misalnya yang ada udah jawabannya bisa langsung jawab on mic, atau mau menjawab di kolom chat. Jika belum, bisa langsung dibahas aja. Oke, mungkin bisa dikerjain dulu. Kalau misalnya ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan ya, nanti kita coba untuk bahas bersama. Mungkin aku kasih izin dikit ya, karena ini kan udah sigma ya. Ini kan berarti kondisinya bahwa dia adalah 1.
Nah, ini bisa dijabarin, ini adalah kondisi untuk 0,25, ditambahkan nanti ada lagi dikali 0,75. Harusnya kayak gini. Dengan KPX dan QX plus K yang tentu saja nilainya pasti berbeda. Oke, udah 15.45, mungkin ada yang udah ketemu jawabannya, dikasih tahu ya progresnya sampai mana. Kalau ada kesulitan mungkin bisa aku bantu, bisa saya bantu. Baru menghitungnya AX. Iya, untuk soalnya kan memang menghitungnya AX ya. Gini aja. Coba sampai 15.48 kali ya. Kasih 2 menit lagi.
Oke, karena 15.48, apakah udah ada yang selesai untuk menjawabnya? Mungkin tadi Erlangga sempat ngechat ya, udah menghitung AX, apa udah ketemu? Oke, kalau gitu mungkin bisa langsung dibahas aja kali ya. Sama-sama, aku next dulu. Ya, jadi ini ya, kita bagi dulu, ada dua jenis ya, ada yang diabetes dan ada yang non diabetes. Jadi untuk yang diabetes, rumusnya sama, dua-duanya rumusnya sama ya. Tinggal nanti untuk TPX dan juga, oh sorry, KPX dan QX plus K-nya itu nanti berbeda sesuai tabel yang ada. Ini tinggal dimasukkan kayak gini, jadinya seperti ini ya, sama, cuma nilainya aja yang berbeda. Jadi untuk kondisi bahwa dia diabetes, untuk ekspektasinya adalah sekian, dan untuk yang non diabetes ekspektasinya adalah sekian. Nah, ini kan baru untuk masing-masing kategori ya, masing-masing kondisi. Nah, karena dimintanya itu adalah keseluruhan, maka bisa digabungkan dengan proporsi yang tadi. Jadi, untuk diabetes dia 25% dikali dengan ini 0,2710, dan untuk yang non diabetes dia tinggal 75% dikalikan dengan nilainya. Sehingga kalau dihitung hasilnya nanti akan 0, sekian ya, ini 7134 berarti 0,172975. Nah, karena dia mendapatkan benefit sebesar 10.000, maka tinggal dikalikan 10.000, jadi untuk actuarial present value-nya adalah sebesar 1.729,75. Nah, mungkin dari tiga soal yang pertama dulu ini, untuk yang proporsi, endowment, dan juga untuk full life, mungkin apabila ada yang ditanyakan, sebelum mungkin saya next ke soal selanjutnya, boleh bertanya melalui kolom chat Zoom atau boleh langsung aja raise hand. On mic langsung juga nggak apa-apa sebenarnya. Belum ada ya sepertinya. Mungkin kalau nanti ada yang kurang jelas atau ingin dijelaskan lebih rinci lagi bisa langsung ketik di kolom chat atau on mic aja ya. Next untuk soal selanjutnya yaitu, nah sama di sini kita punya life table juga. Ini untuk kasus bahwa dia adalah dibayarkan lebih dari satu kali dalam satu tahun atau monthly payment, gitu ya, repayment. Nah, dengan menggunakan persamaan rekursif berikut, jadi di sini digunakan fungsi rekursif sebagai berikut ya. Tadi juga udah dijelaskan sama Buga loh di awal. Kita diminta untuk menghitung nilai dari A dan juga B. Nah, interestnya 5%. Bisa langsung aja kita kerjakan. Nah, sebelumnya karena interest rate ini kan berlakunya adalah untuk I aja ya. Mungkin di materi matematika finansial udah dijelaskan bahwa ada yang namanya tingkat bunga nominal dan efektif, dan ini adalah untuk tingkat bunga nominalnya kita harus ubah ke bentuk efektif lebih dahulu sehingga hasilnya adalah sekian. Sehingga hasilnya nanti jadi seperti ini untuk grafiknya. Dan nah ini harus dipakarkan dengan minus per 12 hari, sehingga nanti untuk hasilnya V-nya adalah sekian. Nah, untuk nilai B berarti kan di sini dia adalah asuransi AX dengan pangkatnya adalah 12. Sehingga di sini kita punya AX 12 dengan X-nya itu berarti pada usia 20 seper 12. Jadi tinggal dimasukkan V pangkat seper 12 dikali seper 12 Q 20 seper 12 ditambah ini ya dan seterusnya, karena nilai yang ininya udah diketahui. Tinggal dimasukkan V-nya sekian, dan untuk seper 12 Q 20 per 12-nya di sini kita bisa masukkan. Nah, untuk yang V-nya sama, P-nya kita gunakan yang di sini, P-nya. Dan untuk A12 20 per 20 plus 2 per 12-nya kita gunakan 0,5070, dan setelah kita kalkulasikan nilainya akan menjadi 0,05051. Nah, untuk nilai A caranya sama. Caranya sama, tapi kita tinggal gunakan persamaan yang ini. Jadi tadi kan kita untuk mencari ini, kita menggunakan ini ya. Nah, untuk mencari ini kita gunakan ini. Dengan persamaan yang udah
diberikan. Ini kalau mau bisa difoto atau dicatat terlebih dahulu. Oke, lanjut ke kenapa kosong ya? Oh, ada soalnya ternyata. Nah, untuk ini diberikan tabel sebagai berikut. Ini adalah live table ya, seperti materi pada minggu lalu. Jadi ada X, LX, dan DX. Dengan LX adalah jumlah orang yang hidup di usia X, dan DX adalah jumlah orang yang meninggal pada usia X. Dengan I 0,06, tentukan nilai, ini harusnya divert ya. Bentar, aku tulis ulang aja. 1 divert A90. Jadi di sini adalah asuransi yang tertunda atau deferred. Dengan tadi udah dijelaskan sama Bu Galuh bahwa kalau misalnya ada kayak gini, misal dia X-nya adalah dimulai 90, nah dia baru akan mendapatkan manfaatnya yaitu setelah tahun 91. Jadi ini adalah tertunda. Jadi caranya adalah kita bawa untuk expected present value-nya bukan ke 90, tapi kita bawa ke 91. Baru setelah kita 91, kita present back-kan, kita bawa ke tahun 90. Sehingga tadi untuk rumusannya adalah begini ya. 1 bar A90 itu sama dengan, nah ini adalah berarti A90 plus 1, 91 dikali dengan, biasanya kan kalau di diskon back kan itu tinggal dikalikan dengan V ya. Tapi karena ini adalah merupakan nilai dari aktuaria, berarti peluang hidup juga termasuk di dalamnya, unsur peluang hidup seseorang. Sehingga nanti dia adalah V pangkat N dikali dengan NPX. Dengan kasusnya adalah 1 tahun, maka di sini kita langsung tulis VPX. Dan VPX itu adalah 1 EX. Ya, jadi di sini langsung aja aku tulis dulu 1 EX 90 ya. Jadi tinggal dimasukkan. Untuk A91 discrete-nya itu berarti dari K sama dengan 0 sampai hingga V. K plus 1 KPX QX plus K dikali dengan tadi ya V kali P90. Nah, ini karena biasanya kan di sini diketahuinya tak hingga ya, tetapi di sini pada 93 itu sudah tidak ada lagi orang yang hidup. Jadi nanti untuk gamma omeganya itu dia adalah 93. Artinya limiting age-nya adalah 93 tahun. Jadi kita cukup menghitung untuk 90, 91 dan 92. Jadi nanti di sini adalah V untuk ini adalah 0 ya, berarti V dikalikan dengan 0px. Ingat ya, 0px itu nilainya adalah 1. Karena dia adalah peluang hidup seseorang di usia tersebut, pasti 1. Dikali dengan Q90 ditambah V pangkat 2 dikalikan dengan I90 Q91 ditambah V pangkat 3 P2P 90 Q92 dikali V P90, dan ini itu bisa dijabarkan menjadi P90 dikali P91. Ingat ya, kalau misalnya ada T plus U PX itu bisa dijabarkan jadi TPX dikali mu U PX plus T. Dan ini ingat kemarin bahwa TPX kalau misalnya menggunakan tabel itu nilainya adalah LX plus 1 per LX, dan untuk TQX itu dia menggunakan DX per LX. Seperti ini. Jadi mungkin bisa dikerjakan terlebih dahulu untuk soal yang ini. Bisa aku kasih waktu juga sampai coba ke 16.00 ya. Kalau kurang mungkin aku kasih tambahan waktu dikit lagi. Tinggal dimasukin aja nilainya.
Oke, bagaimana? Apa udah ada yang nemu jawabannya? Kalau belum, aku bisa jabarin lagi untuk lanjutnya. Di sini tadi kan aku tulis ulang lagi, V Q90 plus V kuadrat P90 Q91, ini V pangkat 3, ini P90 P91 Q92 V P90. Nah, ini tinggal dimasukkan, berarti ini adalah D90 per L90. Ini berarti L91 per L90, D91 per L91. Sorry, ini L91 per, ini harusnya sama ya. Sorry, ini ini L92 berarti. L91. Jadi nanti tinggal dicoret ya. Jadi nanti ini itu hasilnya adalah L92 per L90, dan di sini D92 per L92, ini L91 per D91. Oh, L90, sorry. Ya, tinggal dimasukkan aja. Bentar. Dengan ini V-nya berarti adalah 1,06 minus 1, 1,06 minus 2, 1,06 minus 3, 1,06 minus 1. Ditambah harusnya. Nggak cukup ya? Udah, kalau gitu gini aja. Ups. Tambah ini dikurung. Oke. Nah, nanti kalau misalnya udah dihitung, kurang lebih hasilnya adalah 150. Gitu. Kalau misalnya hasilnya sama, bisa ngomong ya, hasilnya beda bisa ngomong ya. Kita next aja ke soal selanjutnya. Ini soal terakhir sih. Ini LX-nya, kalau tadi kan LX itu selalu mengikuti tabel ya, sekian, 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 sekian. Kali ini LX-nya dia mengikuti sebuah fungsi, yaitu 100 min X. Jadi otomatis dari sini, dan ini juga diketahui bahwa omeganya adalah 100. Atau limiting H-nya adalah 100, dan I-nya adalah 0,05. Nah, dimintanya adalah menghitung, ini adalah asuransi endowment ya, karena nggak ada satunya, yang diisukan kepada seseorang berusia 40 tahun dengan jangka waktunya adalah 25 tahun. Ups, ingat ya bahwa ini adalah term ditambah endowment. Endowmentnya tadi adalah langsung aja, boleh yang satunya di sini atau boleh juga langsung 25 40. Yang di sini karena discrete ya, berarti bisa langsung menggunakan sigma. Untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga. Sorry, di sini 100 ya. Berarti untuk kalau dia udah ada limiting edge dan dia nggak mulai dari 0, berarti di sini adalah 100 minus 40 minus 1. Oke.
Oh, ternyata ada N. Sorry. Berarti ini adalah 25 minus 1 karena dia adalah term dikali dengan V K plus 1 KPX QX plus K. Dan yang di sini adalah untuk pure endowment-nya, berarti V pangkat N-nya berapa? 25. NPX-nya berarti 25 P40. Nah, kalau dari sini kita bisa langsung masukkan kan bahwa K bagi X itu nanti dia akan mengikuti persamaan kayak gini ya. Mungkin di kemarin udah, di minggu lalu ya. Lx plus K minus Lx plus K plus 1 per Lx. Nah, di sini kan anggap aja dia L50 dikurangi L51 ya, dimana L50 berarti kan pasti 50 dan L51 itu 49. Kalaupun dia 51 ke 52 berarti kan dia 49 dengan 48. Jadi selisihnya itu akan selalu 1 gitu loh. Jadi di sini kan 100 minus X dan ini dikurangi 100 minus X plus 1 berarti minus 1 ya. Per Lx-nya 100 min X. Berarti di sini dia akan menjadi 1 per 100 min X. Dengan X-nya tadi adalah 40, berarti untuk K divert QX itu nilainya akan menjadi 1 per 60. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Berarti di sini adalah 1 per 60 dikali dengan sigma K sama dengan 0 sampai 24 ya, dari V K plus 1 plus V pangkat 25. Berarti di sini adalah L berapa? L65 per L40. Nah, di sini ini kan akan menjadi seperti ini ya barisnya ya. V ditambah V kuadrat ditambah V pangkat 3 dan seterusnya sampai V pangkat 25. Berarti ini merupakan sebuah anuitas akhir. Anuitas akhir biasa ya yang ada matematika finansial, bukan anuitas jiwa. Nah, mungkin aku coba nggak bisa beda ya. Coba gini aja. V tambah V kuadrat tambah V 3 tambah bla bla bla. Dan dia adalah suatu bentuk anuitas akhir. Nah, anuitas akhir itu kan persamaannya yaitu A 25 ini ya. Nah, rumusannya kan 1 minus V pangkat 25 per, karena dia akhir, berarti per I. Tinggal dimasukkan, berarti 1 per 60 dikali 1 minus V pangkat 25 per I-nya tadi berapa? 0,05 ditambah, ini agak sedikit mengganggu ya, ditambah dengan V pangkat 25-nya, berarti ya V pangkat 25 dikali L65 sisanya ya, berarti 35 per 60. Nah, ini tinggal dihitung, mungkin aku kasih waktu sampai 12 ya. Ini tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Ini yang mau jawab bisa langsung aja on mic atau tulis di kolom chat. Sorry, sepertinya videoku. Nah, aku tunggu sampai 16.
Itu tadi I-nya diketahui berapa ya, Kak Brian? I-nya 0,05 lah enggak ini. Oh sorry, aku agak besarin dikit kali ya. Nah, kita kasih waktu 2 menit lagi ya, 16:13. Udah langsung kita bahas. Udah sekali lagi kali ya untuk Buat V-nya. anuitasnya ini bukan 14,094. Yang ini ya, Iya, 14, berapa? 094. Itu kayak Ya, benar ya. 09 bla bla bla. Iya benar-benar. Bisa pakai pembulatannya. Oke, mungkin bisa dilanjut ya. Tadi udah di-spill sama Erlangga ya untuk ininya. Sekalian mungkin ya Erlangga kalau mau jawab. Kalau V pangkat 25-nya tuh 0,2953. Iya, benar. 0,2953. Berarti tinggal dimasukin aja ya. Tinggal dikali-kaliin aja. Yang kiri itu 0,2349. Hmm. Jadinya hasilnya berapa? Untuk yang 4025. Oke, gimana Erlangga? Apa udah ketemu untuk jawabannya? Atau yang lain mungkin juga kalau mau jawab kan udah dihitung kayak gini juga. Oke, benar jawabannya 0,407159. Kurang lebih segitu karena tadi ada pembulatannya. Jadi untuk jawabannya adalah 0,407159. Thank you buat Erlangga sama tadi siapa? Dian Arya. Makasih ya jawabannya udah benar. Nah, lanjut. Nah, kayak gini ya. Udah benar tadi.
Nah, mungkin dari ke 6 ya. Ya, ada 6 soal. Apakah ada yang masih dibingungkan dan ingin ditanyakan? Kalau misal ada, bisa langsung on mic atau chat di kolom Zoom. Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang ingin lebih jelas lagi, nanti untuk PPT materi dari Bugalo maupun pembahasan dari sesi tutor kali ini itu akan di-share di link tree seperti biasanya. Mungkin sebelum aku tutup, teman-teman peserta bisa mengisi link feedback terlebih dahulu yang akan dikirimkan oleh teman-teman Kesari. Karena link feedback ini adalah syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi mungkin untuk teman-teman Kesari, ya, thank you Erlangga. Wah, ini panitianya Erlangga, pesertanya Erlangga. Bisa diisi dulu ya. Mungkin aku kasih waktu 3 menit sampai 16.20. Oke, mungkin sebelum aku tutup, di sini ada yang bertanya lagi untuk rumus V. Bagaimana? Aku balik lagi ke sini. Nah, jadi karena tadi ini kan dia adalah sigma dari K sama dengan 0 sampai sampai 24 ya. VK plus 1. Nah, dia itu akan kalau misalnya dijabarkan, itu kan akan menjadi V gitu. V pangkat 1 kan V ya. V1 plus 1, V pangkat 2, V pangkat 3, dan seterusnya sampai V pangkat 24. Nah, nanti ini itu akan mengikuti suatu rumus yang bernama anuitas dengan namanya anuitas akhir. Itu ada di materi matematika finansial ya. Mungkin singkatnya itu akan menjadi A25. A25 seperti ini dengan rumusnya itu adalah 1 minus V pangkat 25 per I. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, untuk rumus umumnya mungkin AN ya. Di sini AN sama dengan 1 minus V pangkat N per I. Untuk dia adalah anuitas akhir. Nah, untuk V itu kan rumusnya adalah 1 plus I pangkat minus 1 ya. Kalau misalnya dia ada pangkat berapa, kalau misalnya di sini pangkat 2, berarti kan dia minus 2, dan seterusnya. Ini mungkin V pangkat N ya, aku minus N. Nah, jadi di sini tinggal dimasukkan 1 minus
1 plus I pangkat minus 25 per, nah I-nya tadi 0,5 ya, 0,05 sorry. Jadi tinggal dimasukin aja 1,05 per I-nya 0,05. Nah, seperti ini. Ini kalau pakai kalkulator sih biasanya agak nggak bisa dihitung ya, jadi harus pakai kalkulator scientific, atau kalau mau software biasanya ada software namanya Wolfram, bisa pakai itu. Gimana ini mungkin yang private chat aku dari Sari Gracia, apakah udah menjawab? Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kayaknya belum ada yang mau tanya lagi. Kalau gitu, karena sesi pengisian feedbacknya udah ya sampai 16.20 tadi, mungkin bisa aku akhiri aja. Sebelumnya aku izin stop share dulu ya. Nah, kalau itu mungkin untuk sesi pembahasan soal di breakout room hari ini dapat diakhiri. Untuk menutup sesi pembelian soal, mari kita membaca doa. Semoga ilmu yang telah didapatkan pada hari ketiga ASOSC ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Oke, terima kasih teman-teman semua bisa leave Zoom. Dan jangan lupa untuk